Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kis. Ada apa? Kok mukanya kayak pusing gitu? Pusing nih Lulu. Biasa Lulu kan ada berita baru. Sebenarnya sih Lulu harus udah upload sekarang nih, cuman belum lengkap informasinya. Lulu nggak bisa upload. Jadi gini, Kis. Baru-baru ini ada kecelakaan. Kecelakaan itu serem banget sih, sampai supirnya tewas, semua penumpangnya tewas. Tapi cuma satu nih yang hidup. Nah Lulu berusaha pengen wawancarain dia, udah berusaha ketemu. Tapi justru setelah kejadian itu, dia nggak bisa diwawancarain. Jadi dia kayak aneh gitu, diem, bengong, nggak bisa diajak komunikasi. Gimana aku mau dapat beritanya coba? Bentar. Jangan-jangan ini orang yang sama orang yang aku kemarin sempet doain. Hah? Ciri-cirinya sama kayak yang kamu sebutin. Dan kebetulan anaknya dia tuh sering ngaji sama aku. Barusan aja dia cerita kalau bapaknya jadi aneh semenjak pulang dari kecelakaan. Saking anehnya, dia sampai nampar anaknya itu sendiri tanpa alasan yang jelas. Astagfirullahaladzim. Jadi perilakunya berubah gitu? Iya. Apa ini semua ada pengaruh jin ya? Soalnya gini, aku udah sempet datang kan ke tempat itu, ketemu sama orangnya. Aku bener-bener lihat sebelah orang itu ada jin, Balkis. Sebenarnya aku juga curiga kayak gitu, Lu. Gini deh, mendingan kita ceritain dan kita tanya sama Andra dan Raya. Kalau emang iya, ya kita bantu, ya nggak? Setuju. Jalan sekarang? Bentar dulu. Yuk. Oh. Mas, itu pisau buat apa, Mas? Mas, sadar, Mas. Lepasin pisaunya, Mas. Mas, lepasin. Mas, lepasin pisaunya, Mas. Lepasin, Mas. Sadar, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Ayo, Mas, masuk. Mas. Mas, sadar, Mas. Mas, ini aku, Mas. Mas Romi. Mas, sadar. Mas Romi, Ibu. Mas Romi, sadar. Bu, siapa ini? Ibu, kita bacain doa ya, Nak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar, Mas. Ada apa ini? Bu, Mas Romi kesurupan, tolong, Bu. Surupan apa? Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Mas. Mas, kamu, Mbak. Bangun, Mbak. Tolong, Bu. Kamu ini gimana sih? Bukan dibawa masuk ke dalam kamar malah diemin di ubin. Bu, Mas Romi ini kesurupan, Ibu harusnya tolongin dong, Bu. Kesurupan. Surupan apa? Gak mungkin anak saya kesurupan. Ayo kita bawa Bapak bangunin. Ayo. Ibu, aku pengen tidur sama Ibu. Aku takut banget, Bu. Tumben kamu takut. Biasanya juga kamu nggak pernah takut. Tapi aku takut banget, Bu. Ibu temenin aku tidur ya. Sil, kamu kenapa sih, Sil? Itu muka Bapak serem banget, Bu. Muka Papa nggak kenapa-napa kok, Nek. Mas, kok kamu keluar? Mas Romi? Sil, udah ya, daripada kamu takut, sekarang kamu bobo aja. Kamu berdoa dulu sebelum kamu bobo ya.
Romi? Saya yakin pasti beneran Romi. Pasti dia nggak kenapa-napa. Romi, kamu mau minum, nak? Kenapa kamu nggak minta sama istri kamu? Ah, ibu tahu. Kamu mau ibu yang bikinin minum kamu ya? Benar ya, nak ya? Benar ya? Ini, nak. Romi! Kenapa kamu kesel sama ibu? Kamu menyelakain ibu ya? Iya! Romi! Romi! Kenapa Romi jadi begini ya? Aneh. Saya harus pergi ke dukun untuk cari tahu. Saya sudah tahu kalau ibu datang ke sini karena anak ibu, bukan? Iya, Mbah. Ini foto anak saya, Mbah. Saya pengen anak saya bisa kembali seperti keadaan semula, Mbah. Anak saya itu sekarang aneh. Dia aneh, Mbah, semenjak kecelakaan di tikungan Kobra. Rupanya anak ibu sudah diikuti jin penunggu tikungan kobra. Jin itu tidak akan melepaskan anak ibu begitu saja. Mbah bisa tolong, Mbah, supaya jinnya bisa keluar gitu, Mbah, dari tubuh anak saya. Saya akan coba. Tapi sebaiknya ibu tinggalkan saja tempat ini. Ini biar nanti Mbak yang urus. Iya, Mbah. Silakan. Alhamdulillah selesai juga. Sekarang mau istirahat dulu sebentar. Ini semua gara-gara kamu. Mantu pembawa sial. Lihat, sampai anak saya ngalamin seperti ini. Minum ini. Minum! Saya nggak mau punya cucu pengganggu jin. Minum. Ibu istighfar. Enggak, Bu istighfar, Bu. Ini cucu Ibu juga, Bu istighfar. Minum! Bu, enggak. Saya nggak akan minum itu, Bu. Ibu istighfar, ini cucu Ibu juga, Bu. Enggak, Bu. Saya bilang minum, minum. Enggak, Bu. Minum. Bu, enggak. Romi? Romi? Romi! Sadar, Romi, sadar! Ibu mau kamu sadar. Atau ibu akan tetap kasih racun ke istri kamu. Romi! Kenapa nasib kamu jadi begini, Romi? Romi! Mas. Iya, jadi gitu ceritanya, Rai. Makanya kita harus buru-buru bantu korban itu. Aku sama Lulu yakin pasti ada sesuatu yang nggak beres sama korban kecelakaan itu. Kalau dengar cerita kalian sih, emang rasanya ada yang aneh sama korban kecelakaan itu. Memang jelas ada yang aneh, Yan. Orang aku lihat persis kok di sebelah korban itu
ada jinnya. Ya cuman kan aku nggak ngerti harus berbuat apa. Astagfirullahaladzim. Ya udah gini. Sekarang Lulu, Balkis, tolong bawa korban itu ke rumah Rukiah. Insya Allah kita bisa bantu di sini. Iya, aku pengen banget sih bantu dia dan aku juga kan butuh untuk tulisan-tulisan aku. Kalau aku sih, aku concern banget sama anak didik aku, anaknya Pak Romi itu dia ngaji sama aku soalnya. Ya udah, ini waktu kita bantu mereka. Ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Winkes. Semoga aja kali ini mereka mau kita bantu, Rey. Iya, Ndra. Emang sih Mbak, tingkah suami saya tuh aneh. Belakangan ini suami saya sering banget marah-marah. Dan saya juga pusing karena mertua saya selalu menyalahkan saya atas kejadian yang menimpa suami saya. Astagfirullahaladzim. Mbak yang sabar ya Mbak. Tapi bener kok kata temen saya. Satu-satunya jalan ya Mas Romi harus dibawa ke rumah Rukiah. Biar bisa dirukiah sama Andra, Ryan, Balkis, Pak Kiai. Tapi itu semua juga kan harus persetujuan keluarga Mbak. Sisil pengen bapak seperti dulu. Sisil juga kasihan sama ibu. Selalu disalahin sama nenek. Kalau itu yang terbaik buat suami saya mau bawa dia ke rumah Rukiah. Saya bangunkan suami saya dulu ya. Saya permisi Mbak. Iya, hati-hati Mbak. Kis, aku kok curiga suaminya udah meninggal ya. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Nggak tahu katanya orang-orang sini ngomongin kayak gitu. Mas, ayo bangun ya Mas. Pak, Aku mau bawa kamu ke rumah Rukiah supaya kamu sembuh. Pak, Mas, Pak. Mas. Aku nggak mau! Aku nggak mau! Jess, ya Allah, Balkis. Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu suami saya. Pergi. Pergi. Mas, Bapak bangun, Pak. Ayo kita ke rumah Rukiah. Ayo kis banget cepetan. Mau dibawa kemana anak saya? Pasti kalian menyelakain anak saya. Iya. Ibu, Mas Romi ini harus dibawa ke rumah Rukiah. Saya mau bawa dia ke sana supaya dia sembuh. Pasti kalian udah mengaruhi menantu sial ini. Iya. Enggak Bu, kami sama sekali nggak mempengaruhi hal buruk ke menantunya Ibu. Justru niat kami bawa anak Ibu ke rumah Rukiah itu supaya anak Ibu cepat sembuh. Ngomong kosong. Pergi kalian dari sini. Atau saya panggil warga untuk mengusir kalian. Astagfirullahaladzim. Yaudah, mohon maaf kalau begitu. Kalau gitu kami permisi dulu Bu, mohon maaf. Ayo cepetan. Assalamualaikum. Bu, mereka itu mau menolong kita, Bu. Katanya di dalam tubuhnya Mas Romi ini ada jin dan harus dibawa ke rumah Rukiah. Rumah Rukiah. Apa itu tempat penyembuhan? Saya udah bawa dia ke dukun manapun. Gak ada satupun yang bisa menyembuhkan dia. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu bawa Mas Romi ke dukun? Semua sudah ibu lakuin untuk kesembuhannya Robi. Gak seperti kamu, mau dibawa ke tempat yang gak jelas. Nek, tadi itu guru ngaji Sisil. Diam kamu. Anak kecil bisa dijawab lagi. Kalau itu tadi benar guru ngaji kamu, besok kamu gak usah ngaji lagi. Intinya anak saya begini gara-gara kalian. Sekarang saya sudah pasrah. Saya akan menjalankan bagaimana caranya hidup kamu dan anak kamu ini menderita.